Yuk, yang mereka bari, yang beri admin Bade menciptakan anime romance yang sudah banyak kalian minta di kolom komunitas. Dari 689 orang, banyak yang memilih romance dan juga isekai. Makanya kali ini admin akan melanjutkan anime Tonikawa Season 2 yang sebelumnya menceritakan tentang dua anak SMA yang tak sengaja bertemu, lalu mereka menikah. Nah, gimana kalau kita cerita mereka berdua? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian supaya admin semakin semangat mengontennya. Yuk, kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk yang semi, kisah 1. Semua karena kamu. Seperti biasanya, mereka berdua masih lupa-lupa ingat nih kalau mereka sudah menikah. Bagi yang belum tahu, pria itu bernama Nasa dan istrinya bernama Sukasa. Nah, di pagi itu, Sukasa tiba-tiba memberikan ciuman yang membuat mereka berdua salting sendiri karena mereka belum terbiasa pada situasi itu. Di hari itu, sehabis mereka menonton film, Sukasa bertanya pendapat Nasa pada film itu. Tapi jawabannya malah membuat Sukasa bete. Meskipun begitu, setiap hari Nasa selalu mendapatkan kejutan darinya. Lalu kita flashback saat mereka pertama kali bertemu. Tapi mereka harus berpisah kembali. Lalu dipertemukan lagi dan jalan hidup sebagai sepasang kekasih. Setelah itu mereka pun menyatu. Tapi saat pulang ke rumah, rumahnya terbakar dong. Dan untungnya ia bertemu dengan temannya yang menawari rumahnya saat ini. Jos kembali ke waktu sekarang. Nah, sekarang Sukasa ingin menghibur istrinya yang ikut ini. Sebab dari tadi ia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Ditambah lagi istrinya sangat kecewa dengan film itu. Nah, Nasa berencana mengajaknya pergi ke bioskop nanti malam. Dan Sukasa sebab dari tadi ia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Ditambah lagi istrinya sangat kecewa dengan film itu. Nah, Nasa berencana mengajaknya pergi ke bioskop nanti malam. Dan Sukasa setuju saja. Dan saking senangnya ia sampai menyemangati Nasa supaya cepat pekerjaannya. Tapi Nasa menyuruhnya untuk siap-siap aja. Tahu sendirilah kalau cewek berdandan apa-apa. Singkat cerita, sesampainya mereka di bioskop. Di sana mereka mengambil tempat duduk premium sebagai hadiah. Beberapa bulan ini sibuk bekerja. Makanya Nasa ingin menghibur diri dengan beli tiket premium. Namun Nasa berpikir, di zaman dulu saat orang-orang pergi ke bioskop pasti berpegangan tangan, berciuman, kalau nggak ngapain gitu. Pokoknya hal-hal yang gelap. Tapi sekarang Nasa tidak merasakan hal itu saat bersama istrinya. Dia akan utus setiap hari lalu di kanvas. Meskipun begitu, Nasa masih bersyukur melihat istrinya yang sangat cantik ini menikmati filmnya. Nah, setelah menonton bioskop di rumah, Kaname mengetahui Nasa habis mengajak istrinya menonton dan memberitahu kalau Sukasa sangat menyukainya. Kemudian Kaname bertanya, apakah mereka tidak ingin menggelar resepsi? Namun, Nasa tidak tahu sebab mereka tidak pernah membahasnya karena orang tua mereka tidak mempermasalahkannya. Tapi emang sih di zaman sekarang banyak tidak melakukan resepsi. Namun Kaname menyuruhnya penting bertanya dulu kepada Sukasa karena resepsi pernikahan adalah kepuasan untuk pihak wanita. Dan yang terpenting, pasti Nasa ingin melihat istrinya menggunakan gaun pernikahan, ya kan? Yang pasti sangat cantik. Beralih ke rumah, Nasa pun bertanya tentang hal itu. Tapi Sukasa menolak dan tidak ingin sebab acara itu mengharuskan mereka mengundang puluhan sanak saudara, memotong kue sambil pidato sambutan dan harus memakai pakaian super mewah. Terlebih lagi, Sukasa malu dengan hal itu. Tapi di pikiran Nasa, ia malah ingin lihat istrinya memakai gaun. Selain itu, ada orang yang bilang hidup cuma sekali, sehingga Nasa memutuskan untuk membuat resepsi pernikahan berupa mengerti saudara Sukasa bingung dengan suaminya. Tapi ia menyadari kalau suaminya sangat polos, sehingga ia harus menjelaskan nih, meskipun Nasa sangat pintar dalam mengatur sebuah acara, tapi semua orang pasti tidak bisa mengatur acara secara mendadak. Kemudian anak pun muncul, muncul aja, yang menjelaskan kalau nggak ada resepsi persiapannya di masa itu, kecuali ya calon dalam sih. Sehingga jadi lanjut. Selain itu, alasan Kaname ke rumah mereka untuk memberikan semangat ini. Kemudian Sukasa menyuruh Kaname menjelaskan betapa sulitnya mengadakan resepsi. Dan yang mengagetkan mereka lagi, Nasa menganggap biaya resepsi cuma 150.000 yen, kalau dirupiahin 16 jutaan. Alhasil, Kaname menunjukkan biaya umum yang harus dikeluarkan pada saat acara itu, yaitu 7 juta yen, setara 800 jutaan ren. Sontalah, Nasa kaget dan mulai mengerti kenapa banyak orang yang tidak melakukan resepsi. Takut kena mental sekaligus takut dikejar hijau. Di sisi lain, ada Sukasa yang bernama Chitose berhayal pernikahan mereka berdua. Bukannya itu, woi. Tapi ketua pelayannya menjelaskan kalau resepsi itu pasti dihadiri lebih dari 1 orang, sehingga banyak mengeluarkan biaya. Nah, bagi mereka berdua itu kayaknya mustahil. Tapi Chitose menjelaskan pasti neneknya akan membantunya, sebab mereka kan keturunan orang kaya dan juga sang nenek ingin sekali. Terlebih lagi biayanya yang lumayan juga, tapi ia bingung tentang uang pertunangan itu apa. Ia tak tahu kota admin. Untungnya ayah menjelaskan uang pertunangan adalah hadiah dari salah satu pihak yang dibawa bersama hadiah pertunangan untuk membantu biaya pernikahan. Dan lebih lagi, Nasa dikagetkan kalau resepsi biasanya direncanakan setahun sebelumnya dan orang-orang yang menikah di Danita sebab merasakan ingin melihat istrinya memakai gaun pengantin. Tapi ia mempunyai solusi nih untuk mereka, yaitu dengan membaca majalah Jeksi, yaitu majalah tentang pernikahan yang dijual di swalayan. Singkat cerita, di swalayan akhirnya mereka pun menemukan majalah Jeksi. Meskipun terlihat bukunya tebal, tapi harganya lumayan murah. Dilihat di buku itu banyak merekomendasikan tempat pernikahan yang murah. Tapi mereka membeli majalah itu sambil malu-malu nih, karena mereka kan dikira ingin menikah. Masih kecil kan.
Nika. Waduh, ada apa nih? Nah, setelah membaca di taman, Nasa mulai mengerti nih kenapa di Jepang angka kelahirannya menurun. Sebab acara pernikahan saja biayanya nggak kota. Makanya Tsukasa menyarankan jangan terlalu memikirkannya. Sebab dia lebih bahagia jikalau mereka bisa pergi ke bioskop, makan bersama, pergi ke swalayan, makan es krim berdua, dan hal-hal kecil yang lebih menyenangkan daripada itu. Makanya Tsukasa menyuruhnya untuk beristirahat memikirkan hal itu. Lagian mereka kan baru menikah. Iya ya, singkat cerita di rumah. Di malam itu Tsukasa mengerti perasaan suaminya yang benar-benar ingin melihat ia memakai kalung. Makanya ia berjanji dia akan menggunakannya saat berdua saja. Lalu mereka Kisah 2 tentang masalah kebahagiaan. Di malam itu, kita diperlihatkan kalau Nasa dulunya murid teladan dan sangat pintar, yang malah membuat gurunya overthinking karena kepercayaannya. Lalu kita berfokus kepada guru Nasa, ia bernama Yanagi Sensei, yang beberapa hari ini kembali menjadi guru neraka. Sampai-sampai ia lupa tentang masalah cinta. Perkenalkan, pria itu bernama Taniguchi Sensei. Ia menyukai Yanagi Sensei. Di situ, ia mengajak Yanagi Sensei akhir pekan nanti pergi ke taman liburan. Tapi Yanagi Sensei tidak bisa mengiyakan ajakannya karena jadwalnya yang sangat padat. Lalu kita melompat ke malam harinya. Saat berbelanja, Yanagi Sensei tak sengaja bertemu dengan Nasa, si murid teladannya. Di situ, Yanagi Sensei khawatir tentang keadaan Nasa karena beberapa hari ini ia jarang masuk sekolah dan yang mengagetkannya di jari manis Nasa memakai cincin dong. Sontaklah setelah mendengar Nasa sudah menikah, ia pun berpikir murid sepolos Nasa menikah dengan wanita berandalan. Sehingga Sensei pun ingin mampir ke rumah Nasa sekarang juga. Tapi saat bertemu dengan istrinya, dia malah salting sendiri dong. Ternyata Nasa menikah dengan wanita cantik. Tapi dia tak menyerah begitu saja. Pasti di balik pernikahan ini seperti ini ada rahasia yang mengerikan. Dan tiba-tiba alhasil Yanagi Sensei pun ikut makan malam bersama mereka. Baru kali ini ia merasakan makanan sehat ini. Sebab beberapa tahun belakangan ia selalu makan makanan instan yang dijual di supermarket. Meskipun begitu, ia akan tetap mencari hal yang dipikirkan nih. Tapi setelah melihat mereka berdua yang seromantis itu, Yanagi Sensei pun mulai mengerti kalau ia cuma salah paham. Lalu Yanagi Sensei bertanya ke Nasa apa rencana depannya. Nasa menjawab ia tidak terlalu memikirkannya sebab ia bukan peramal ataupun dukun. Sekaligus ia lebih senang menikmati masa ini dan ingin fokus untuk merawat istrinya. Kepilsing yang membuat Yanagi Sensei mengingat tentang imannya sebuah cinta. Sehingga setelah pulang dari rumah mereka berdua, Yanagi Sensei langsung telepon Taniguchi untuk menerima tawaran ke taman hiburan. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian di hari yang cerah itu tiba-tiba muncul seseorang pria yang ingin pergi ke sekolah. Banyak datang ke sini untuk mencari Nasa dan sebagai istri Nasa mengaku kalau ialah orang yang dia cari. Sehingga terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Untungnya Nasa datang di waktu yang tepat dan ternyata pria itu adalah sepupu Nasa yang bernama Ginga. Lalu Nasa memperkenalkan kalau dia adalah istrinya. Sontaklah pernyataan itu membuat Ginga langsung tergesa. Lalu istrinya pun bertanya apakah Ginga seorang yakuza. Sontaklah Nasa pun tertawa sebab Ginga hanya murid SMA biasa yang sekarang jabat sebagai ketua OSIS. Tapi ia terobsesi jadi seperti yakuza. Terlihat dari cara dia menjelaskan dia selalu menjurus ke arah yang ekstrim. Namun bisa dituliskan oleh Nasa. Kemudian jika ini bisa jujur apa alasannya Ginga, Nasa pun menjawabkan makanya Ginga mereka berdua berciuman dong. Sebab ia ingin tahu kalau mereka berdua benar-benar saling mencintai. Karena juga mendukung dan malah ikut-ikutan jemput mereka berciuman. Selain itu, Nasa juga tidak keberatan. Alhasil mereka pun dengan kemudian Ginga menjelaskan tujuan utamanya datang ke sini yaitu apa itu Tom? Ya, di dalam kandang ini ada seekor kucing liar yang ia temukan di jalan. Namun sebelumnya, saat mereka akan membuangnya kembali, mereka melihat hukum tentang perlindungan hewan, sehingga tidak jadi deh untuk membuangnya dan berusaha mencari pemiliknya, namun tidak menemukan sang pemilik pun. Makanya, Ginga ingin menyerahkan kucing ini ke kakaknya yang seorang penyuka kucing. Tapi Nasa menyuruhnya sambil membuangnya ke sini, bawalah ke dokter hewan dulu. Sehingga mereka pun pergi ke sana. Nah, setelah memberikan ke dokter, dokter itu pun bertanya siapa namanya, di mana rumahnya. Tapi mereka berdua bingung nih karena baru saja mendapatkannya. Lalu saat dikeluarkan, punya kawan dong. Nah, karena itu umumnya terdapat kotak putih yang mengingatkan Tsukasa roti yang diberi mereka. Alhasil Tsukasa menamainya dengan nama Kos TOAST dan Nasa iya aja deh anut dengan istrinya. Kemudian Ginga pun datang untuk bertanya kabar kucingnya. Nasa pun mengatakan kalau ia bersedia merawat kucing tersebut jikalau Ginga mau membantunya berbelanja. Sehingga jika tidak akhirnya kucingnya sudah dipisah dan juga sudah divaksin. Akhirnya kucingnya menjadi ramah setelah mendapatkan makanan.
Nah, Nasa pun menjadi sangat gembira nih melihat Manis bertemu manis. Ya kan betul, bis. Ya cewek ya, kalau cowok, Admin mundur deh. Lanjut, tapi sikap si kucing itu berbeda saat bersama Nasa. Tahu aja kucing yang manis. Lalu di malam harinya, si kucing membangunkannya di tengah malam untuk meminta makanan. Namun setelah makan, kucingnya pun pergi meninggalkannya dan tidur bersama Sukasa. Sehingga keesokan harinya, ia pun menceritakan hal itu kepada istrinya yang pun Sukasa tertawa. Lalu Sukasa bertanya, antara ia dan kucing, siapa yang manis? Ya siapa lagi kan? Dilanjutin lagi tuh. Tapi kan ini dilihatin oleh si kucing. Kucing ingat situasi tuh dan hilang akhir dari Tony Kawa season 2 episode 1 dan 2.